Reforma agraria merupakan sebuah kebijakan yang tidak asing di indera pendengaran, namun sangat asing di indera penglihatan kita. Karena memang patut dipertanyakan, sudah sejauh mana kebijakan ini dilaksanakan dan sudah sejauh mana kebijakan ini berdampak bagi negeri. Melalui podcast episode 4 ini, mari kita melihat dan meninjau kembali sudah sejauh mana pengaplikasian kebijakan reforma agraria lebih jauh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Paparta Berdialektika. Kali ini podcastnya ditemani saya, Febil alias Mas Bim Bim ya, sebagai moderator. Nah, di sini kita sudah ditemani oleh Akang kita dari Verta ya, jurusan Agroteknologi 2017 ya, Kang. 18. 18 ya. Siap. Bersama Kang Radit ya Muhammad selaku pengusaha dari CV Indra ya Kang. Nah, bagi teman-teman nih barangkali yang mau beli pupuk gitu ya, gak apa-apa lah, promosi dikit lah. Bisa nih hubungi Kang Radit ini. Bisa lah, harga-harga nego aja sama Kang Radit gitu. Dikit. Gimana Kang, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. KKN online gimana Kang? Kain di lembur masing-masing. Ngomong-ngomong saya lagi bingung nih Kang. Ini lulus nggak tahu mau kemana nih. Soalnya kan PNS ditutup gitu kan. Berapa tahun tuh? 2 tahun ya kalau nggak salah. Kemudian kan buat pertanian nih harus pakai lahan kan. Lahan makin kesini makin nggak ada gitu. Sedih saya. Ngomong-ngomong bicara tentang lahan nih, ini kayaknya kita setema nih sama podcast kali ini ya. Terkait reforma agraria gitu. Langsung aja ya. Mungkin Kang saya ini mau bertanya gitu ke Akang. Apa sih reforma agraria itu Kang? Latar belakang terjadinya atau dibentuknya reforma agraria, sejarahnya reforma agraria itu seperti apa gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebelum kita bahas mengenai reforma agraria, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya saya lupa, mohon maaf nih. Tak kenal maka tak aruf. Iya. Nama saya Raditya Muhammad, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi, angkatan 2017. Mengenai reforma agraria atau biasa kita kenal land reform. Inti dari reforma agraria itu kan land reform. Jadi reforma agraria ini muncul ketika memang negara Indonesia ini sebelum merdeka, di mana masa penjajahan kolonial Belanda pada saat itu kepada kita Indonesia. Dulu namanya belum Indonesia karena belum merdeka. Kita ini Hindia Belanda karena jajahan Belanda. Negara kita ini dijajah karena memang negara Belanda ini tahu bahwa tanah kita ini potensial sangat tinggi. Tanah kita ini subur dan bisa dijadikan daya jual kepada negara-negara lain untuk berinvestasi dan sebagainya. Undang-undang mengenai reforma agraria ini dikristalisasi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau biasa sering kita kenal UPA 1960. Mungkin mengenai pengertian secara etimologis, kata agraria ini berasal dari kata bahasa Latin yang artinya sebidang tanah. Jadi agraria ini berbicara mengenai tanah yang jika dipandang arti luasnya memiliki hubungan dengan tanah seperti pembagian tanah umum dan sebagainya. Kemudian land reform. Reform ini memiliki arti perombakan, perubahan, penata ulangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa reforma agraria adalah suatu upaya penataan kembali struktur kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan secara menyeluruh dan komprehensif. Jadi biar ada yang ngatur tanah-tanah kita ini tidak terjadi konflik dan sebagainya gitu. Maka dibentuklah undang-undang reforma agraria ini. Oh berarti memang tolak awal daripada dibentuknya UPA ini adalah untuk mengatur regulasi redistribusi tanah gitu. Yang memang dulunya pun memang sudah diatur ya oleh zaman kolonial gitu. Cuman kita istilahnya rubah kembali ya Kang ya. Nah itu kan terkait latar belakang dan tujuan diadakannya reforma agraria ya Kang ya. Kira-kira apa sih muatan di dalam UPA itu? Mengenai undang-undang pokok agraria ini jika dibahas ini
akan membutuhkan waktu yang lama gitu. Tapi ya kita coba ringkas disingkat bahwa intinya reform agraria ini suatu ijtihad dalam mengoreksi ketimpangan dan kemiskinan rakyat Indonesia gitu. Maka kepemilikan tanah ini harus jelas dan sebagainya supaya nanti masyarakat ini mengelola suatu bidang tanah untuk kemakmuran dirinya sendiri gitu. Jadi ekonomi kerakyatan ini mulai terbangun ketika tanah-tanah ini jelas, hak-hak atas kepemilikan tanah ini jelas gitu. Mungkin sedikit tambahan bahwa berbicara mengenai land reform berarti berbicara mengenai dua kebijakan. Yang pertama itu pemberdayaan atau empowerment, di mana pemberdayaan ini dikhususkan untuk bagi para petani, buruh, rakyat kecil, dan yang kedua adalah kebijakan penidakberdayaan. Kalau yang tadi pemberdayaan, kalau yang sekarang penidakberdayaan itu. Penidakberdayaan untuk siapa? Untuk para penguasa, pemilik, pengguna pemanfaatan lahan, kekayaan alam dan wilayah yang dengan sewenang-wenang melanggar perundang-undangan cara legislasi dari land reform itu. Berarti ini jelas bagus ya Kang, ini UPA ini terlebih kan memberi power kepada yang lemah gitu ya, membatasi kepada yang memang punya kekuatan dalam segi istilahnya keuangan atau kekuasaan seperti pejabat seperti itu ya. Tapi ini kenapa kok bisa malah tidak dipakai seperti itu UPA ini? Miris Menarik sekali ini memang Kang, miris ini. negara agraris ini tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin itu. Padahal kita ini berpotensial untuk maju dari sektor pertanian. Nah justru itu Kang, kan kita ini sudah diberi anugerah lahan yang subur ya, bisa maju dalam bidang pertanian, sudah diberi kelebihan gitu. Nah di sini kita tinggal payung hukumnya saja gitu yang memang perlu digaungkan gitu, perlu diberdayakan gitu. Anehnya kenapa ini jadi malah seperti mayat hidup gitu, UPA ini ada gitu jasadnya cuman tidak diimplementasikan seperti itu Kang, maksud saya sangat disayangkan sekali gitu. Ya, padahal kan dulu Soekarno ini sangat menggebu-gebu. Dia yakin bahwa dengan adanya undang-undang reforma agraria ini, masyarakat ini bisa lebih leluasa mengolah tanah yang subur ini, kemudian menanaminya dengan komoditi-komoditi pertanian dan sebagainya. Jadi memang dulu di pidato BPUPKI kalau nggak salah, Soekarno ini meyakinkan masyarakat bahwa kita ini sudah siap untuk berlari itu pasca kemerdekaan, pasca merebut kekuasaan dari Belanda yang kemudian dilanjutkan oleh Jepang sebentar, yang kemudian Jepang itu menyerah kepada sekutu, dan Soekarno beranggapan bahwa mari itu rakyat Indonesia kita ini bergerak di bidang sektor pertanian, kita ini bisa maju. Ya, bahkan mengatakan bahwasanya petani itu adalah tulang punggung negara ya waktu itu kalau tidak salah ya, dengar-dengar. Ya tanpa petani ya kita ini hanya tinggal nama kok. Nama agraria itu kalau tanpa petani itu rasanya gimana gitu ya, tidak jauh daripada kata petani yang mengolah lahan suburnya seperti itu ya, Indonesia dengan negeri agrarianya itu. Mungkin saya ingin tahu nih Kang, perkembangan pelaksanaannya gitu dari tahun ke tahun ini UUPA ini seperti apa gitu. Ya, mungkin kita sedikit mengulas sejarah mengenai reforma agraria. Ya meskipun ibaratkan kita ini mengoreksi luka lama itu, membahas mengenai reforma agraria karena memang pedih sekali perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita gugur di medan perang. Jadi bahwa memang negara kita ini dikaruniai tanah yang begitu subur oleh Tuhan yang Maha Adil. Jadi dulu awalnya negara kolonial Belanda datang ke Indonesia, Hindia Belanda namanya saat itu, dan dia mengatur, ada gitu dulu ada aturan semacam reforma agraria namanya Undang-Undang Agraria tahun 1870-an, di mana kolonial Belanda ini memfasilitasi akumulasi modal bagi investor-investor ataupun negara-negara yang memang banyak kekayaannya gitu, dan dialihkan investasi kepada sektor pertanian. Dan kebetulan juga negara Hindia Belanda ini tanahnya subur gitu, jadi lebih menjanjikan. Dan di Undang-Undang Agraria 1870 atau biasa kita kenal Agraris Wet. Nah, di sini itu emang mengatur
terkait tanah dan sebagainya, di mana menawarkan kepada negara-negara lain, negara-negara asing untuk berinvestasi, di mana menjanjikan bahwa tanah kita ini subur, kemudian kita sudah menyiapkan buruh yang dimana dulu masyarakat Indonesia ini dijadikan buruh dengan biaya yang minim gitu. Buruhnya itu kecil, upahnya itu kecil itu. Dan di dalam agraris wet ini, ketika ada rakyat kita, rakyat Indonesia yang berani melawan, memberontak dan sebagainya, maka jalur militer, kekerasan, radikalisme itu menjadi peluru gitu, dijadikan peluru oleh bangsa Belanda. Pokoknya ada Dan yang kita melawan dibahas habis pokoknya. bantai habis, dibunuh dan sebagainya. Kejam sekali ya. Jadi memang perjuangan ini sungguh luar biasa itu. Jadi inti dari agraris wet saat itu, intinya perkembangan modal asing. Sebisa mungkin perkembangan modal asing ini meningkat bagaimanapun caranya. Kemudian formasi sosial kapitalisme yang dilakukan oleh Hindia Belanda ini bertahan dari tahun 1870 sampai 1942 itu. Hampir Lama. berapa ya? Lama juga ya. 1 abad ya? Ya, kurang Satu lebih abad. lah 1 abad. Di mana paksaan ekstra ekonomi seperti ya pengadaan tanah, penyediaan buruh murah dan sebagainya. Dalam agraris wet ini hak konsesi perkebunan diberikan kepada perusahaan asing dan memanfaatkan tanah milik kita gitu, Hindia Belanda. Lanjut mungkin setelah agraris wet ini yang dimiliki oleh kolonial Belanda, datanglah Jepang. Jepang ini tergiur gitu. Wah, Hindia Belanda ini bisa memberikan surplus gitu. Surplus bagi bangsa-bangsa lain yang melakukan investasi, dan Jepang yang mulai berpikir bahwa ayo kita kuasai itu tanah Hindia Belanda ini supaya nantinya surplus itu datang ke negara Jepang. Ya, sepertinya bangsa kita ini hanya dijadikan objek pengerengan saja oleh bangsa-bangsa asing pada waktu itu ya. Lanjut, Kang. Ya, pada saat 1942 Jepang berhasil menduduki Indonesia. Nah, setelah berhasil menduduki Indonesia, Jepang ini berusaha mengambil kepercayaan kepada rakyat kita yang sudah hampir 1 abad dijajah oleh Belanda, dipaksa, dibunuh dan sebagainya. Jepang menyuruh rakyat kita yang saat itu dijajah oleh Belanda untuk segera mengambil alih. Karena pada saat itu kan banyak sekali modal-modal asing yang tinggal di Hindia Belanda. Jadi Jepang menyuruh, silakan kalian boikot, silakan kalian ambil alih tanah, silakan kalian tanami gitu. Jadi ibaratkan kita ini diadu dombakan gitu. Jadi diberikan momentum untuk balas dendam kepada Hindia Belanda itu. Jadi ya rakyat dulu semangat-semangat aja gitu. Wah, kita itu harus balas dendam nih kepada kolonial Belanda. Kemudian marak terjadi di mana-mana, rakyat kita berhasil mengambil alih ataupun memboikot menduduki tanah-tanah asing yang di Hindia Belanda ini, berhasil kemudian ditanami. Nah, akan tetapi seiring berjalannya waktu, rakyat itu mulai sadar bahwa adanya Jepang ini bukan malah membantu mereka menuju kemerdekaan gitu, bukan malah membantu mereka membalaskan dendamnya kepada Belanda, akan tetapi merupakan penjajahan baru, di mana akhirnya tanah-tanah yang berhasil dikuasai oleh kita, rakyat kita, yang memang diberi kesempatan untuk ditanami, hasilnya itu dikasihkan, dipaksa diberikan kepada Jepang. Sama saja itu keluar dari mulut harimau masuk mulut buaya ya kan. Nah, seperti itu ibaratkan. Jadi memang saat itu dari 1942 terus penjajahan terjadi oleh Jepang dengan gayanya yang baru. Kemudian maka terjadilah pada saat itu Jepang menyerah terhadap sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 kalau nggak salah. Oh iya, itu yang momentum Hiroshima atau Nagasaki, lupa ya. saya. Nah, pada saat itu banyak sekali sosok-sosok revolusioner dari Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta dan sebagainya. Mereka berpikir bahwa setelah Jepang menyerah kepada sekutu, negara ini bisa maju itu. Ya, tadi saya katakan bahwa masyarakat ini bisa leluasa mengolah lahannya dengan baik, bisa menata perkebunannya dengan baik, hasilnya tidak diberikan kepada negara lain gitu, dan bisa menjadi dijual untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan yang memang pada saat itu pada kita dijajah, ya kita krisis moneter dan sebagainya. Tapi pada saat itu yang ditokohkan Soekarno dan Muhammad Hatta itu tidak langsung gitu, setelah terjadinya penyerahan Jepang terhadap sekutu tanggal 14 itu tidak langsung memproklamasikan. Maka di sini peran para pemuda seperti Kang Febil, mungkin Cukil dan sebagainya mendesak pada Soekarno. Sudahlah Pak, kita ini
sudah saatnya diproklamasikan kemerdekaan. Jangan sampai kita menunggu hadiah kemerdekaan dari Jepang gitu. Karena pada saat itu kita kan diiming-imingi hadiah kemerdekaan. Iya. Saya pernah Nah, dengar tuh terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. penculikan ya. Ya. Kemudian setelah Soekarno, Muhammad Hatta dan kawan-kawannya berembuk, maka pada akhirnya pada tanggal 17-nya gitu, 17 Agustus beliau berani memproklamasikan bahwa negara Republik Indonesia ini telah merdeka. Nah, akan tetapi setelah kemerdekaan diraih oleh kita, penjajahan belum berakhir. Berakhir ya kan. Nah, ketika Jepang berhasil diusir dari negara kita, Belanda ini mengklaim kembali bahwa Indonesia ini masih negara jajahan kami. Oh iya. Saya mulai Si Belanda ini mencoba ngerti nih. untuk kembali lagi, Iya. ingin menguasai tanah yang subur ini. Itu bertahan sekitar 10 tahunan lah. Sebelum akhirnya ada KMB, Konferensi Meja Bundar. Iya. Nah, di mana kita ini benar-benar merdeka gitu. Nah, jadi ini kelanjutan Bapak Soekarno ini gimana ini setelah deklarasi kemerdekaan tadi untuk memperjuangkan atas terkait lahan tadi tanah. Ya. Jadi setelah kemerdekaan, kemudian ada hambatan lagi, Belanda mencoba untuk masuk dan berhasil dihantam oleh Bung Karno dan rakyat Indonesia. Maka pada tanggal 17 Agustus pada saat kita memperingati hari proklamasi kemerdekaan di tahun 1960, sebelum undang-undang reforma agraria ini disahkan, beliau menggebu-gebu gitu, berpidato kepada rakyat bahwa beliau mengatakan seperti ini: laksana malaikat yang menyerbu dari langit, jalan revolusi kita. Artinya setelah adanya undang-undang pokok agraria nanti, ya kita ini bisa bangkit gitu, laksana malaikat yang menyerbu bumi gitu. Dengan cepatnya kita bisa memanfaatkan sektor agraria ini. Dan kemudian UPA 1960 ini diharapkan dapat menghasilkan kemajuan yang paling penting dalam revolusi Indonesia, dalam hubungan agraria kolonial dan feodal gitu. Pada saat itu yang dimana ya kita masih menganut yang agrarisme tadi gitu. Oh, yang tadi sebelum dibentuk UPA Ya. tadi ya Kang ya. Dan kemudian Soekarno menawarkan gitu kepada rakyat bahwa kita ini punya panduan hukum yang jelas mengatur secara menyeluruh dan komprehensif yang diperuntukkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya gitu. Nah, mengenai pembentukannya ini step by stepnya ini seperti apa gitu Kang? Apakah dibentuk kepanitiaan dulu seperti kemerdekaan Indonesia kan dari PPKI dari BPUPKI ke PPKI barulah merdeka gitu. Nah, untuk UPA ini hierarkinya stepnya tuh bagaimana gitu? Mungkin mengenai penyusunan secara jelasnya itu UPA 1960 ini ya barangkali Soekarno ini dibantu oleh kabinetnya gitu. Dan kemudian pada saat itu ada MPRS, belum ada MPR, PR dan sebagainya, dibantu oleh MPRS untuk menyusun undang-undang pokok agraria ini. Maka setelah hasil rembuk tadi mungkin langsung Soekarno menawarkan kepada rakyat bahwa masa depan kita ini cemerlang karena ada payung hukum yang mengatur pengelolaan tanah di negara yang baru merdeka ini. Dan undang-undang pokok agraria pun merupakan hukum agraria nasional pertama berdasarkan Pancasila. Dan sampai saat ini pun undang-undang ini begitu istimewa karena bertahan sekitar berapa? 40 sampai sekarang. 60, 40, 50 tahun. 20 tahun. 60 tahun itu, Iya. tanpa adanya pergantian dan revisi dan sebagainya gitu. Kalau undang-undang yang lain kan paling bertahan 10 sampai 20 tahun ada Revisi lagi. revisi dan sebagainya. Dan istimewanya undang-undang pokok agraria ini bertahan gitu sampai puluhan tahun. Nah, ini tadi kan sudah dijelaskan ya dari zaman kolonial sampai zamanan sesudah merdeka gitu. Nah, ini nasibnya ini sekarang bagaimana tuh Kang dari zaman sesudah zaman Soekarno di zaman Soeharto sampai sekarang gitu. Nah, nasibnya ini seperti apa gitu dari tahun ke tahun ini. Kita lihat ini seperti yang tidak diimplementasikan seperti itu. Jadi pada saat itu kebijakan awal Presiden Soekarno
mengatasi ketidakadilan agraria gitu. Setelah adanya UU PA ini ya tetap masih ada aja gitu ketidakadilan di bidang agraria. Seperti halnya yang pertama itu Soekarno melakukan penghapusan hak-hak istimewa desa Perdikan di wilayah Banyumas, Jawa Tengah, di mana tanah di sana itu bebas pajak. Kemudian jadi sebagai diberikan bebas pajak sebagai pengakuan pengabdian desa kepada rajanya pada saat itu gitu. Kalau sekarang mah bupatinya gitu, seperti itu. Jadi karena bupati mereka ini telah memperjuangkan kemerdekaan, jadi ya mereka mengklaim bahwa kita ini berhak gitu mendapatkan tanah tanpa pajak. Dan itu menjadi ketidakadilan bagi agraria gitu. Kemudian di sana itu keturunan dari raja, gubernur atau apalah istilah sekarang, itu diberi hak kepemilikan atas tanah. Jadi keturunannya itu anak-anaknya, saudara-saudaranya itu langsung diberikan hak kepemilikan. Ini buat kamu, ini buat kamu, ini buat kamu. Sedangkan rakyat yang lain itu hanya dijadikan buruh. Berarti tidak menyeluruh ya Kang ya? Ya, jadi dirasa oleh Soekarno ini merupakan ketidakadilan gitu. Padahal negara di Pancasila itu pun ada keadilan sosial bagi seluruh, bukan bagi keturunan raja gitu. Oh iya, maka dari itulah mungkin ya di Ya, itu tindakan awal Soekarno Iya. ya. Kemudian yang kedua ada penghapusan hak-hak konversi di wilayah Yogyakarta dan Surakarta yang terkenal sebagai dua Swapraja, di mana pada saat itu kan Yogyakarta jadikan ibu kota gitu, dan Surakarta ataupun Jakarta jadikan ibu kota. Di mana ketidakadilan ini terjadi hak menggunakan tanah, buruh, dan air oleh Sultan kepada perkebunan milik Eropa. Jadi di Yogyakarta dan di Jakarta itu digunakan oleh pemimpinnya ataupun Sultan untuk bekerja sama dengan negara asing langsung melalui Sultan dengan teken kontrak selama 50 tahun dengan membayar uang sewa. Jadi ya mereka pun ingin membangkitkan ekonomi dengan cara menyewakan gitu. Seperti yang dilakukan kolonial Belanda, berarti menyewakan kepada asing gitu. belum jelas ya itu alur birokrasinya gitu seperti Ya, itu. jadi langsung dengan semenang-menang mengklaim bahwa tanah Yogyakarta dan Jakarta ini bisa disewakan kepada asing gitu, untuk membangkitkan sektor ekonomi. Dan bagi Soekarno itu merupakan ketidakadilan juga gitu. Kemudian yang ketiga ada likuidasi tanah-tanah partikelir, di mana tanah yang dijual oleh kolonial Belanda kepada individu dari Inggris, Belanda, Arab, dan Cina. Jadi investornya itu negara-negara itu gitu, dan dijual kepada individu pemegang saham gitu yang menanamkan modalnya di sini. Mereka memiliki hak istimewa untuk memerintah orang yang hidup di wilayah tanah ini dan dianggap bertentangan juga. Jadi misalkan ada bekas investasi orang Cina pribadi gitu, dia kan mengklaim bahwa itu tanah saya, masih tanah saya gitu, dan itu disebut tanah-tanah partikelir gitu, jadi sisa-sisa investasi asing. Nah, Soekarno ingin menghapuskan itu gitu. Kita ulangi lagi dari awal, tidak ada individu asing yang memiliki tanah di negara kita yang baru merdeka gitu. Soekarno itu nggak mau, dan upaya itulah menghapus tanah-tanah partikelir. Jadi itu kebijakan awal yang mengatasi ketidakadilan agraria oleh Soekarno. Kemudian Tapi itu belum terbentuk UPA-nya belum. sudah Ah, terbentuk. Oh sudah ya. Sudah, tapi mereka dengan semenang-menang Masih saja berarti Ya, ada yang belum langsung gitu. Karena memang dulu kan krisis ekonomi begitu kuat gitu, karena kita ini negara jajahan, tidak ada pendapatan apapun, maka jalan pintasnya secara Iya. praktis ya kita sewakan saja gitu. Iya, saya mengerti sekarang. Nah, adapun yang menarik itu kebangkitan dan kejatuhan dari land reform gitu. Pada tahun 1960 setelah dikristalisasi UPA ini tidak semata-mata jadi langsung dapat meningkatkan kesejahteraan ataupun kemakmuran dari rakyat gitu. Ada jatuh bangunnya juga gitu. UPA disahkan 24 September 1960 yang bertujuan untuk mencapai masyarakat sosialis Indonesia. Sebuah masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Itu yang dicita-citakan Soekarno gitu. Kemudian land reform juga bertujuan untuk menghapus kelas tuan tanah. Kemudian ingin mengurangi petani tanpa tanah dengan cara memberikan tanah milik atas dasar prinsip tanah bagi mereka yang menggarap di atasnya gitu. Jadi Soekarno ingin setiap orang-orang yang menggarap lahan tanah itu diberikan hak kepemilikan. Iya. Jadi Misalkan Kang Febil cuma nanam singkong, ubi dan sebagainya. Nah,
Soekarno tuh ingin tanah yang ditanaminya ini diberikan gitu, diberikan hak kepemilikan. Nah, di sana yang disebut land reform gitu. Kemudian Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 ini ingin juga menentukan batas maksimum dan kepemilikan tanah. Ya jangan sampai Kang Febil dengan asiknya menanam singkong 100 hektar misalkan langsung diberikan kepemilikan, tidak mungkin itu. Itu terjadi ketimpangan. Dan Ya, yang jelas. sejahtera itu cuma Kang Febil aja Iya, gitu. iya. Kang Radit kan nggak kebagian tanah itu. Iya, Nah, iya, iya. Soekarno tidak ingin seperti itu. Kemudian pada tahun 1964, nah ini yang seksi, PKI dan Organisasi Barisan Tani Indonesia atau kita singkat BTI. PKI tahu kan Kang Iya. Febil? Tahu lah. Ya, Partai Komunis Indonesia. Nah, di sana mereka ini berkoalisi berdua itu. Mereka merasa tetap saja masih ada ketidakadilan gitu. Mereka berpikir bahwa setelah disahkannya UPA ini masih tetap ada gitu, meskipun tadi telah dilakukan kebijakan oleh Soekarno yang 3 tadi, maka mereka ini langsung melancarkan aksi sepihak untuk mengambil alih dan menduduki tanah-tanah yang akan diredistribusikan. Jadi diredistribusikan yang tadi Kang Febil ditanami gitu, diberikan hak kepemilikan. Ya sebetulnya tinggal menunggu pemerataan saja gitu. Iya, iya, iya. Tapi PKI dan BTI ini Konyol-konyol langsung saja gitu. hantam. Proses ini lambat gitu, dirasa lambat. Mungkin beliau berpikir seperti itu dan langsung melancarkan aksi sepihak, langsung diklaim ini tanah kami, di sini tanah kami dan sebagainya. Cukup sulit juga ya waktu itu Kang ya. Ya, memang perjuangan pembagian tanah ini bukan main-main gitu, bukan seperti pembagian bantuan Covid. ya, COVID dan sebagainya. Gitu. Pembagian tanah ini ya menyangkut nyawa juga gitu, ngeri Jelas. gitu Kang Febil. Terlebih kan kita ini hidup ini di atas lahan ya Kang ya. Kita perlu sekali lahan, bukan hanya untuk bertani gitu. Ya. Nah, jadi mereka melancarkan aksi sepihak ini tidak semata-mata ingin melakukan pemberontakan gitu, karena memang dirasa bagi pandangan mereka ini redistribusi tanah ini ataupun pembelian hak kepemilikan ini dirasa lambat gitu. Kemudian adanya bagi hasil tuan tanah besar gitu. Jadi dulu yang mengklaim kepemilikan tanah itu besar, misalkan Kang Febil mengklaim bahwa saya ini punya tanah ribuan hektar gitu. Sedangkan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 oleh Soekarno bahwa kepemilikan lahan seseorang itu diatur batas maksimum dan minimumnya gitu. Iya, iya. Kalau nggak salah berapa itu lupa saya. Ada itu di Ya kalau nggak salah minimum 20 hektar Dari kalau nggak salah. perorangan Maksimal, itu ya. ya. Nah, PKI dan BTI ini curiga bahwa si tuan tanah besar ini berafiliasi dengan partai-partai Islam dan nasionalis yang menghalang-halangi penerapan peraturan tersebut. Jadi dengan sengaja dibuat lambat gitu, dibuat lama untuk kong kali kong dulu sebentar di belakang gitu, Iya. supaya si tanahnya ini tetap bisa kita Iya, klaim gitu. istilahnya Bisa potong kue lah ya. potong kue gitu. Jadi kita bagikan saja kepada keluarga kita, Iya, saudara iya, kita dan sebagainya gitu. Nah, dan PKI ini dan BTI ini berpikir, wah ini ketidakadilan juga gitu. Maka itu yang menjadi landasan mereka melancarkan aksi sepihak, mengklaim tanah dan sebagainya gitu. Kemudian konflik ini terjadi gitu kan. Ya Partai Komunis Indonesia yang begitu besar saat itu gitu. Kemudian BTI melawan kaum-kaum nasionalis dan partai-partai besar Islam gitu, yang mereka tuduh berafiliasi gitu untuk melakukan kecurangan. Nah ini Soekarno pun ikut tegang juga gitu. Kita ini mau bagi-bagi tanah kok jadi malah ribut gitu. Iya, iya, iya. Nah, Toh niatnya baik gitu ya, kok iya. malah Jadi ribut kayak gini. kekacauan terjadi di suatu wilayah lokal maupun nasional gitu. Memang aksi PKI dan BTI ini radikal itu, secara besar-besaran langsung mengklaim tanah di mana-mana. Jadi bisa dikatakan bahwa sebuah manuver yang diorganisir oleh elit militer dan elit PKI. Nah, ini sangkut pautnya dengan kejadian G30 SPKI. Ada sangkut pautnya juga ya di Iya. sini. Jadi Baru tahu saya Kang. jadi kalau tidak salah ya, aksi ini itu berlanjut gitu. Ya PKI ingin dengan caranya sendiri gitu. Dan si tuan tanah besar ini ingin tetap mengklaim tanahnya sendiri gitu.
Maka si PKI ini berafiliasi dengan elit militer pada saat itu untuk melakukan pemberontakan, di mana sebuah manuver yang tadi saya katakan terorganisir sekali gitu. Si PKI ini berafiliasi dengan elit militer yang dimulai dengan menculik dan membunuh sejumlah jenderal angkatan darat pada tanggal 30 September 1965 gitu. Yang ternyata telah menyediakan momentum untuk pimpinan angkatan darat Mayor Jenderal Soeharto untuk menyatukan kekuatan-kekuatan anti komunis. Nah, jadi konflik yang terjadi ini malah menyediakan momentum kepada Jenderal Soeharto gitu. Iya ya, malah ini malah jadi keuntungan buat satu pihak ini, Nah, gara-gara jadi konflik. Jenderal Soeharto ini memandang bahwa Soekarno ini tidak mampu mengatur rakyatnya, rakyat tidak setuju dengan penguasa gitu. Kemudian terjadi konflik di lokal maupun nasional. Nah, ini dijadikan momentum gitu kepada Jenderal Soeharto yang pada saat itu menjadi pimpinan angkatan darat gitu, Mayor Jenderal gitu. Nah, kemudian dibuatlah propaganda untuk menyatukan kekuatan-kekuatan anti komunis kepada rakyat. Jadi digembor-gemborkan kepada tuan tanah yang tadi itu rakyat, mayoritas rakyat di Indonesia, bahwa wah PKI lihat gitu. Aksinya itu radikal, berani membunuh menculik jajaran angkatan darat. Ini sebuah pemberontakan yang radikal gitu. Kemudian Jenderal Soeharto ini membuat propaganda bahwa kita tumpas saja Partai Komunis Indonesia. Disitulah mungkin ya. Nah, disitulah mulai aksi Jenderal Mayor Soeharto mengambil momentum gitu. Maka pada saat itu Jenderal Mayor Soeharto yang saat itu menjadi pimpinan angkatan darat mulai mendapat kepercayaan dari masyarakat gitu, bahwa PKI ini harus dibubarkan, kemudian keberadaan PKI ini harus dimusnahkan dan organisasi underbow di bawahnya harus dimusnahkan. Maka terjadilah pada saat itu orang yang dikira komunis langsung dibunuh. Jadi banyak sekali orang-orang yang tidak berdosa ditumpas. Oh iya. Banyak sekali tragedi-tragedi sejarah Indonesia jika kita gali kembali gitu. Miris gitu. Karena sejarah kita ini hancur oleh kelakuan kita sendiri gitu. Nah, kemudian hantaman terakhir yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto ini melalui MPRS tahun 1967, di mana MPRS tersebut menunjuk Jenderal Soeharto sebagai presiden. Gitu. Jadi karena banyak sekali rakyat yang percaya kepada Soeharto pada saat itu, kemudian MPRS menetapkan bahwa Soeharto ini ditunjuk langsung jadi presiden karena dirasa Bung Karno ini sudah tidak mampu gitu mengatur rakyatnya dan sebagainya. Yang katanya sih dalihnya itu Jenderal Soeharto ini diberi kepercayaan mandat oleh Bung Karno untuk meneruskan yang kita kenal sebagai Super Semar. Nah, yang itu. Tapi wallahu alam gitu keberadaan Super Semar itu emang ditulis asli sama Soekarno apa tidak ya? Kalau saya dengar-dengar sih Super Semar itu hanya untuk pengawalan yang lebih ekstra ketat gitu kepada presiden, karena pada saat itu kekacauan nasional terjadi gitu ya, takutnya presiden ini yang menjadi sasaran gitu. Nah, maka yang kalau tidak salah itu Soekarno ini membuat Super Semar kepada Jenderal Mayor Soeharto yang pada saat itu menjadi pimpinan angkatan darat untuk memberikan keamanan yang ekstra kepada presiden gitu, bukan memberikan mandat untuk meneruskan perjuangan menjadi presiden gitu. Oh, jadi ada yang dirubah ya, Kang? Nah, jadi wallahu alam gitu sejarah kita ini. Siapa yang tahu ya, Kang? Ya, karena memang saya tidak hidup di zaman dahulu gitu. Kalau saya hidup ya mungkin saya bisa bersaksi saat ini. Gitu. Nah, kemudian setelah ditetapkannya oleh MPRS, Jenderal Soeharto ini jadi presiden, ini disebut ataupun terkenal dengan kudeta merangkak. Nah, di mana kepemimpinan Bung Karno itu berhasil dikudeta oleh Jenderal Mayor Soeharto yang dirasa didukung oleh Central Intelligence Agency atau CIA. Ya. Kemudian dibantu juga oleh Dinas Rahasia Amerika Serikat. Itu
kalau tidak salah kata Wardaya pada tahun 2007 gitu. Nah kemudian kita lanjutkan, land reform dari masa ke masa ini memiliki konjungtur politik yang berbeda-beda gitu. Dari redistribusi tanah yang dimandatkan oleh UPA gitu dari Soekarno, kemudian dilanjutkan pengkudetaan oleh Mayor Jenderal Soeharto gitu. Nah, di mana mandat Undang-Undang Pokok Agraria ini tidak dilanjutkan oleh Jenderal Soeharto gitu. Padahal sudah bagus gitu, Undang-Undang Pokok Agraria ini sudah bagus, tinggal pengaplikasiannya yang kita susun lebih rapi gitu. Tinggal merombak-rombak dikit lah ya, Ya, yang jadi memang dirasa tidak sempurna gitu, kurang sempurna lah. tinggal dikemas dengan implementasi yang baik gitu. Tapi hal ini tidak dilanjutkan oleh Mayor Jenderal Soeharto. Padahal niatnya itu bagus gitu. Soekarno itu ingin merombak struktur agraria feodal pada zaman dulu dan kolonial gitu, yang dilakukan secara radikal oleh penjajah Belanda dan Jepang gitu. Sebetulnya niatnya itu bagus itu. Bung Karno ini ingin menyelamatkan rakyat-rakyat kecil gitu, ingin memberikan tanah kepada rakyat kecil, akan tetapi pada implementasinya ini malah terjadi kekeosan yang dilakukan oleh PKI dan sebagainya gitu. Nah setelah kudeta terhadap Soekarno berhasil dilaksanakan pada 1966, Jenderal Soeharto ini langsung menjabat menjadi presiden. Kemudian, nah ini yang bagus untuk kita bahas. Jadi pada saat itu Jenderal Soeharto dengan bantuan para teknokrat didikan Barat yang terkenal dengan mafia Berkeley melucuti visi sosialis Soekarno yang tadi, agenda land reform gitu. Jadi dengan bantuan dari negara asing bahwa land reform ini sudahlah jangan dilanjutkan gitu. Mendingan kita buat sistem yang baru. Oh, jadi di sinilah tolak awalnya mungkin ya Kang ya. Nah, Mengapa di sini. sekarang kurang diberdayakan, kurang Nah. digaung-gaungkan ini UPA ini. Ya, tadi saya katakan bahwa UPA ini mengalami kebangkitan dan juga Penurunan lagi. kejatuhan gitu. Nah, di sini saat-saat kejatuhan Undang-Undang Pokok Agraria atau land reform. Jadi emang tidak digunakan gitu oleh Jenderal Soeharto ataupun presiden yang kedua. Tapi itu dicabut tidak Kang sih undang-undangnya tuh? Atau memang ada, cuman tidak dilakukan saja gitu. Sepertinya kalau tidak salah ini tetap ada, akan tetapi tidak dilakukan gitu. Seperti lilin yang redup gitu. Padahal lilinnya itu ada, tapi tidak dinyalakan, tidak dilanjutkan api perjuangan ini gitu. Nah, Jenderal Soeharto lebih memilih bekerja sama dengan asing, kemudian mengintegrasikan ekonomi Indonesia ke dalam sistem kapitalis dunia. Dalam artian kita ini lebih baik menghutang dulu lah gitu, untuk membangkitkan ekonomi negara gitu. Maka awal mula negara Indonesia berhutang itu dari sana gitu. Pada zaman pimpinan Jenderal Soeharto yang memilih jalan untuk mengintegrasikan ekonomi Indonesia ke dalam sistem kapitalis dunia, di mana terjadi pemerintah meluaskan konsensi pertambangan, kemudian penguasaan negara atas tanah kehutanan. Jadi hutan-hutan ini langsung diklaim oleh negara langsung gitu. Kemudian mulai mengembangkan proyek-proyek perumahan yang real estate gitu, yang bagus-bagus. Jadi untuk orang-orang berduit bisa lah ya. Nah, gitu. Jadi memang ketimpangan sosial ini terjadi gitu pada saat itu. Nah, untuk menutupi kesalahannya gitu, karena memang ini dirasa merupakan kesalahan pemerintahan Orde Baru, pemerintahan pusat melancarkan program revolusi hijau. Nah, jadi pada saat kepemimpinan Orde Baru ini digembor-gemborkanlah program revolusi hijau untuk memacu produksi beras dengan dana hutang juga gitu. Dan asistensi teknis internasional seperti teknologi, baru mulai muncul pestisida dan sebagainya gitu. Ya, Nah, memang dulu kita berhasil surplus beras gitu, swasembada pangan, sampai-sampai kita bisa memberikan bantuan pangan kepada negara berkembang. Akan tetapi kan tidak bertahan lama itu. Tidak berkelanjutan ya. Tidak berkelanjutan karena memang hal ini jalan yang praktis gitu, akan tetapi sementara ya. Ya kita ketahui bahwa pupuk urea kemudian menggunakan pestisida itu memang bagus itu untuk pertumbuhan tanaman,
akan tetapi tidak bagus untuk tanah kita gitu. Tanahnya. Sehingga dampaknya itu terasa sampai sekarang gitu. Kita kesuburan tanah mulai menurun dari tahun ke tahun, kemudian alih fungsi lahan di mana-mana gitu. Program proyek perumahan real estate malah semakin banyak gitu sekarang. Nah, di sini awal mula munculnya kejadian tersebut. Kemudian pada era pemerintahan Soeharto juga pemerintah ini memanipulasi pengertian fungsi sosial atas tanah sebagai legitimasi mendukung kebijakan tanah untuk pembangunan. Jadi ya tanah-tanah yang tidak digunakan ini langsung diklaim oleh negara dengan dalih untuk pembangunan. Seperti itu, padahal disiapkan untuk investor dan sebagainya. Nah, di bawah rejim ini Menteri Urusan Agraria diperkecil. Jadi dulu pas kabinet Soekarno ini untuk memberantas konflik agraria dibentuk Pengadilan Agraria. Nah, pada saat Soeharto yang menjadi presiden justru malah diperkecil menjadi sebuah direktorat jenderal di bawah Menteri Dalam Negeri. Jadi agenda mandat Undang-Undang Pokok Agraria ini semakin dipersempit gitu oleh rejim Orde Baru. Jadi kudeta ini bisa dianalogikan seperti land reform ini dianggap seperti dimasukkan ke dalam lemari es gitu. Ada tapi dibekukan dulu gitu. Iya. Nah, kemudian untuk menghandle pemberontakan dari rakyat, maka Soeharto pada saat itu memilih partai politik yang marak pada saat zaman Soekarno itu diciutkan, dibatasi. Partai politik ini terlalu banyak gitu. Kita ciutkan menjadi 3 saja. Nah, pada saat Orde Baru ini partai politik berhasil diciutkan menjadi hanya 3 gitu. Kalau nggak salah PPP, kemudian PDI dan Golkar. Nah, di mana setelah penciutan partai politik, DPR ini berhasil dikendalikan sepenuhnya gitu. Berarti di dalam DPR tuh orang-orang dia juga. Ya, jadi biar leluasa gitu, dia melancarkan aksinya tanpa adanya pemberontakan gitu dari rakyat. Luar biasa sekali memang. Ya. Kemudian pendaftaran tanah dari desa ke desa itu dihentikan, pengadilan land reform dibubarkan. Hal ini terjadi bertahan sampai pada tahun 1998. Di mana pada saat itu banyak sekali aktivis-aktivis yang mulai bermunculan, banyak sekali protes-protes yang mulai bermunculan yang dilakukan oleh Suhoki dari kalangan mahasiswa, kemudian Wiji Tukul dari kalangan penyair, dan banyak lagi aktivis-aktivis lainnya gitu yang berjuang. Karena memang dirasa rejim Orde Baru ini udah tidak sehat gitu. Apa bedanya negara Indonesia masih dijajah dan setelah merdeka gitu? Tidak ada bedanya. Maka rejim Orde Baru berhasil dijatuhkan pada tahun 1998. Mungkin Kang Febil udah lahir ya? Belum. Belum. Saya masih di mana? Tahap. Masih tahap mungkin belum ketemu juga itu. Ibu saya sama ayah saya. Ya gitu. Jadi rejim Orde Baru ini berhasil dijatuhkan karena memang oposisi masif dari kelompok-kelompok masyarakat sipil di tengah krisis moneter. Maka perpecahan di kalangan elit tentara dan elit politik. Jadi yang terpenting ini Soeharto kehilangan kepercayaan dari kabinetnya sendiri. Nah, maka penggulingan Orde Baru ini dapat dengan mudah dilancarkan. Kemudian aksi-aksi pendudukan atas tanah yang sebelumnya berada di bawah kendali perkebunan milik pemerintahan dan swasta, juga perhutani, mulai adanya reclaiming oleh masyarakat. Nah, pada saat itu kelompok konsorsium pembaruan agraria yang berjuang sebelum Orde Baru ini jatuh. Nah, kelompok konsorsium pembaruan agraria ini dari tahun 1995 kalau tidak salah mengkritik pemerintah dan sebagainya, kemudian merencanakan mencoba membangkitkan kembali mandat dari Undang-Undang Pokok Agraria yang telah diidam-idamkan oleh Soekarno pada zaman dulu gitu, memang relevan digunakan. Nah, konsorsium pembaruan agraria ini konsisten gitu dari dulu, Kang Febil. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih gitu. Karena mereka dibantu dengan organisasi-organisasi kelompok yang lainnya berhasil menarik kepercayaan masyarakat untuk dilakukannya reclaiming atau land reform. Nah, kemudian sampai saat ini gitu reclaiming itu
sering terjadi gitu. Dan alhamdulillahnya hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh perusahaan swasta, perusahaan pemilik perhutani yang sudah tidak lagi produktif itu bisa diubah hak kepemilikannya untuk rakyat gitu. Jadi kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan yang tidak melanjutkan HGU, hak guna usaha, yang tidak melanjutkan kontrak tersebut, kemudian tanah tersebut terbengkalai sekitar beberapa tahun sampai puluhan tahun, itu bisa di-reclaiming oleh masyarakat. Jadi kepemilikannya ini bisa diberikan kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Itu terjadi sampai hari ini gitu. Zaman era reformasi. Ini sedikit melenceng ya Kang, tadi reclaiming itu tidak memerlukan lagi biaya kan seperti itu kan ya. Cuman ini seperti apa gitu teknisnya gitu. Supaya kan teman-teman pendengar juga tahu gitu reclaiming itu apa gitu. Siapa tahu pengen tanah gitu kan. Iya, siapa tahu pengen tanah gitu. Ya, jadi yang saya ketahui proses reclaiming ini bisa dilakukan ketika hak guna usaha oleh perhutani, kemudian pihak-pihak swasta tidak dilanjutkan. Kalau nggak salah batas maksimum HGU ini 30 tahun ya, dan bisa diperpanjang 20 tahun, jadi maksimal 50 tahun lah. Nah, dan ada kaitannya dengan RUU Cilaka. Ini sekarang ya. Nah, itu Omnibus Law yang katanya bahkan batas maksimum HGU ini bisa sampai 80 tahun. Iya. Jadi, wah ini sudah bisa termasuk ke dalam penjajahan mode baru gitu Iya, oleh pemerintahan siapa presiden sekarang ini? Bapak Jokowi. Joko Widodo gitu. Joko Widodo. Kalau kayak gitu mah jadi sehidup semati tuh ya. Iya kan mengingat Ya, umur kita kan 60 tahun iya. gitu ya. Nabi Muhammad juga ya ini 80 tahun loh. Ya, jadi Yang punya perusahaan juga keburu mati. jadi memang konflik agraria yang terjadi gitu memang tidak aneh gitu terjadi di negara kita pada saat ini, karena memang tanah kita ini jarang sekali dibagikan kepada rakyat-rakyat gitu. Jikapun rakyat ingin mendapatkan tanah, itu bisa dilakukan reclaiming. Nah, akan tetapi sebagian besar tanah di negara kita ini diperuntukkan untuk investasi gitu. Seperti pertambangan. Kang Febil juga mengetahui itu banyak sekali pertambangan-pertambangan yang mendapatkan investasi dari luar. Apa bedanya gitu dengan pada saat zaman Soeharto dulu? Seperti itu mungkin kan. Nah, untuk reclaiming ini Kang, kita ini cuman diberi hak doang untuk mengolah suatu lahan atau menduduki suatu lahan tanpa ada sertifikat, atau memang iya. diberi sertifikat seperti itu. Jadi Dan syarat-syaratnya itu seperti apa gitu? ya, jadi rakyat ini memiliki hak melakukan reclaiming ketika perusahaan tidak melanjutkan hak guna usahanya gitu, tidak diperpanjang hak HGU-nya. Itu bisa dilakukan dengan cara melakukan penanaman di tanah yang tidak digunakan, terbengkalai karena tidak dilanjutkan gitu HGU-nya. Kang Febi misalkan menanam di tanah HGU yang tidak dilanjutkan kontraknya. Oh, jadi khusus untuk pertanian saja gitu, untuk menanam saja, tidak untuk ditinggali gitu. Ya, biasanya itu setahu saya ditanami gitu. Oh. Ditanami terlebih dahulu oleh masyarakat, digunakan budidaya pertanian oleh masyarakat, ditanami ditanami singkong, beras dan sebagainya. Dilakukan selama bertahun-tahun. Nah, kemudian ini kan status tanah ini tidak jelas gitu. Nah, dilakukanlah reclaiming yang dimandatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria, di mana tanah, air, dan ruang angkasa ini diperuntukkan oleh untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oh, mengacunya ke sana ya. Nah, mengacunya ke sana gitu. Jadi implementasi Undang-Undang Reforma Agraria ini mulai sedikit dapat diimplementasikan gitu. Meskipun dalam implementasinya ya tidak semudah yang dibayangkan gitu. Kita bisa mendapatkan tanah yang terbengkalai dan sebagainya. Dan biasanya tanah yang terbengkalai ini diklaim oleh perusahaan bahwa tanah ini masih milik kita dan sebagainya. Nah, di sana memicu konflik agraria sampai menewaskan berapa nyawa petani gitu, banyak gitu. Petani yang harus kehilangan nyawanya demi sebidang tanah gitu. Nah, itu kan zaman Orde Baru Soeharto ya. Nah, kesininya nih Kang nih, saya penasaran nih, menarik nih bahasan ke zaman era sesudah Soeharto ini, keadaannya ini seperti apa gitu UPA ini. Pada saat Soeharto berhasil dilengsarkan, itu kan dilanjutkan oleh Bapak B.J. Habibie. Nah, pada saat itu laporan pertanggungjawaban ini ditolak oleh MPR bahwa ya selama menjabat itu ya tidak bisa diterima gitu dengan hal-hal yang ketidakadilan yang sedemikian rupa gitu.
Nah, kemudian berlanjut kepada kepemimpinan Ibu Megawati. Land reform ini digembor-gemborkan, akan tetapi investasi tetap jalan gitu. Nah, di sana memicu konflik agraria. Bahkan sampai seiring berjalannya waktu Bu Mega turun, dilanjutkan oleh Bapak Gus Dur. Nah, pada saat Bapak Gus Dur ini menjabat, memang bagus itu. Di bawah kepemimpinan Bapak Abdurrahman Wahid ini lebih soft gitu. Konflik agraria ini sedikit teredam karena Bapak Gus Dur ini terkenal dengan pluralisme atau diberikan kebebasan itu terhadap macam-macam banyak agama atas dasar kemanusiaan. Nah, konflik agraria ini sedikit teredam gitu. Nah, akan tetapi karena memang investasi yang ingin masuk ke bangsa Indonesia ini banyak, maka upaya penggulingan terhadap Bapak Gus Dur ini dilakukan gitu. Pergerakan-pergerakan akar rumput itu mulai terjadi gitu. Mirisnya itu ke sana gitu. Jadi saya ini seujonnya ke sana gitu. Demi investasi ya, Bapak Presiden yang terhormat Gus Dur ini dilengsarkan gitu. Akhirnya ya. Miris gitu, sayang sekali. Padahal dirasa konflik agraria tidak terlalu banyak terjadi gitu di bawah kepemimpinan beliau. Dilanjutkan oleh Ibu Mega, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, yang menjadi miris di bawah kepemimpinan Bapak SBY ini terkait MP3EI kalau tidak salah ya. MP3EI. Ya. Ini ada kaitannya dengan tekanan global yang memaksa negara Indonesia harus menghadapi pembangunan yang sangat masif, baik pada tingkat regional hingga nasional. Pembangunan yang digalakkan merupakan manifestasi dari semangat rezim masa kini yang menjelma sebagai rezim pembangunan. Nah, dalam MP3EI ini ataupun Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia ini mengatur bahwa Pulau Jawa yang dulu subur, yang menjadi incaran kolonial Belanda dan Jepang ini justru dijadikan sebagai pendorong industri dan jasa nasional gitu. Bukan dijadikan sebagai pusat produksi pertanian gitu. Nah, dalam MP3EI ini justru Pulau Sumatera lah yang dijadikan sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Kemudian Pulau Sulawesi yang dijadikan pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas dan pertambangan nasional. Jadi kekeliruan terjadi menurut pandangan saya gitu. Pulau Jawa ini yang sudah terbukti subur justru dijadikan pusat pendorong industri dan jasa. Nah, sedangkan Pulau Sulawesi yang tidak terlalu subur dibandingkan Pulau Jawa ini justru dijadikan pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian gitu. Nah, yang menjadi kekeliruan itu kita ini biasa makan nasi gitu, Kang Febi. Berbahan pangan pokok beras dari padi. Sedangkan kita ketahui juga bahwa luas lahan sawah di Jawa dan Sulawesi itu sangat timpang gitu. Lebih banyak di Pulau Jawa, sedangkan di Pulau Sulawesi itu masih sangat jauh lah luasan sawah dibandingkan dengan Pulau Jawa. Nah, ini yang menjadi kekeliruan. Pulau Jawa yang banyak sawahnya itu tidak dijadikan pusat produksi pertanian, ya sedangkan Pulau Sulawesi yang tidak terlalu banyak sawah justru dijadikan pusat pertanian gitu. Kan membingungkan juga, kita ini mau makan beras gitu, bukan mau makan apa. Jadi diperlukan pembukaan lahan kembali di Sulawesi, sehingga tidak aneh gitu, bukan suatu hal yang aneh ketika terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Pulau Jawa gitu, seperti yang telah kita perjuangkan bersama di Aksi Hari Tani Nasional, bahwa kita mendesak pemerintah untuk menghentikan alih fungsi lahan di Pulau Jawa. Itu karena memang landasannya seperti ini gitu. Kita ini di Pulau Jawa ini memiliki lahan sawah yang banyak gitu. Kenapa kita tidak memanfaatkan saja gitu, meningkatkan produksinya, kemudian dipoles dengan bantuan teknologi, itu justru bahkan lebih mudah gitu dibandingkan dengan pembukaan lahan sawah baru di Pulau Sulawesi gitu, Kang Febil. Mungkin itu juga ya Kang yang menjadikan lahan abadi di PLP 2B ini tidak terrealisasi sampai sekarang ya. Tidak ada terus gitu ini
harusnya yang seharusnya lahan pangan abadi itu yang tertera di PLP 2B ini malah terus saja pembangunan perum yang adanya gitu. Jadi ya jangan aneh, saya katakan sekali lagi jangan aneh kawan-kawan di Pulau Jawa ketika memang sawahnya beralih fungsi menjadi pabrik, kemudian menjadi industri, jasa. Karena memang dalam MPE 3II ini sudah diatur dengan sedemikian rupa gitu. Harusnya seperti itu gitu. Nah, yang menjadi permasalahan itu bahwa kepadatan penduduk itu paling padat itu di Pulau Jawa gitu Kang Febio. Nah, sedangkan si masyarakat ini ataupun si manusia ini harus makan. Pusat produksi pangannya saja dialihkan ke Pulau Sulawesi. Jadi ya harus ada pengiriman gitu. Pengiriman dulu dari kita yang membutuhkan untuk mendapatkan supply makan gitu. Nah, ini juga bagi pandangan saya ini tidak efisien gitu. Bakal berpengaruh terhadap harga juga ya, Nah, terlebih ketahanan ongkosnya pangan, itu harga, stabilitas harga itu bakalan tidak stabil gitu Kang Febil. Bakalan mengalami kenaikan. iya Nah, juga. memang yang banyaknya penduduk ini kebanyakan di Pulau Jawa gitu. Itu yang menjadi keliruan bagi saya, dan anehnya juga si MPE 3I ini dikristalisasi menjadi perpres gitu pada saat era zamanan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono gitu. Seperti itu Kang Febil. Nah, kemudian dilanjut ke era Bapak Jokowi gitu. Mungkin Kang Febil juga merasakan gitu bagaimana di bawah kepemimpinan era Bapak Jokowi di periode pertama gitu, dengan menggembor-gemborkan program nawacitanya gitu, yang justru konflik agraria ini malah semakin marak gitu Kang Febil. Ini di dalam nawacita ini ada tidak sih Rodakum gitu yang mengatur tentang lahan gitu? Barangkali kan dari teman-teman pendengar ini yang memang belum mengetahui gitu Kang, atau memang tidak ada gitu. Barangkali dari Kang Radit gitu mengetahui. Mengenai undang-undang itu, revisi undang-undang secara khusus itu tetap setahu saya itu landasan hukum tentang tanah ini tetap acuannya terhadap Undang-Undang Pokok Agraria yang Agraria tadi. 1960 itu. Nah, mengenai revisi kan di tahun berapa 2018 nggak tahu 2019 itu yang merencanakan revisi Undang-Undang Pertanahan yang pada saat itu kita aksi berarti tahun lalu Kang Fe, 2019. Nah, di mana pemerintahan ini menyiapkan kado gitu bagi petani katanya dalam mengatur tanahnya yang disajikan dengan revisi Undang-Undang Pertanahan, dan dirasa dalam revisi Undang-Undang Pertanahan ini banyak sekali kekeliruan dan rakyat tidak setuju juga gitu. Nah, maka pada tanggal 24 September tahun 2019 kemarin itu revisi Undang-Undang Pertanahan itu gagal disahkan. Nah, untuk yang saya ketahui itu tetap masih Undang-Undang Pokok Agraria yang menjadi acuan kita dalam pertanahan gitu, pertanahan, air, dan ruang angkasa. Ya, dan mirisnya MPE 3I yang dikristalisasi menjadi perpres pada zaman Bapak SBY itu justru dilanjutkan itu, diestafetkan kepada Bapak Jokowi. Tidak dilakukan revisi gitu, perpres ini dihapuskan atau apa. Nah, justru ini diestafetkan, dilanjutkan oleh Bapak Jokowi itu. Ya, maka tidak heran ketika konflik agraria ini dari tahun ke tahun semakin meningkat gitu Kang Febil. Nah, ini terakhir ya Kang, tanyaan dari saya gitu. Ini menurut Akang nih terkait pengelolaan lahan di Indonesia yang baik dan efisien itu yang bagaimana gitu, yang seperti apa gitu? Ya, mungkin pandangan saya mengenai pengelolaan tanah pun reforma agraria, cobalah tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan dengan baik ataupun terbengkalai ini dibagikan saja kepada rakyat, dibagikan saja kepada petani-petani kecil yang memang tidak memiliki lahan. Bagaimana ekonomi kerakyatan ini bisa terbangun sedangkan kepemilikan lahan ini terjadi ketimpangan gitu Kang Febil. Ya, saya membayangkan bahwa petani-petani kecil yang tidak memiliki lahan ini menjadi memiliki lahan minimalnya 20 hektar per orang. Bukannya minat ke bidang pertanian ini kurang gitu, bukannya tidak mau. Saya sebagai generasi penerus di dunia pertanian, bukannya saya ini tidak mau melanjutkan perjuangan di bidang pertanian, karena memang kepemilikan lahan ini
timpang gitu Kang Febil. Sebagian besar tanah di negara kita Indonesia ini hanya dikuasai oleh beberapa orang saja gitu. Jadi tidak merata. Ya maka ketimpangan terjadi, kemudian yang kaya semakin kaya, yang tidak memiliki kekayaan semakin tidak memiliki kekayaan. Ya saya harapkan cobalah pemerataan yang benar-benar diidam-idamkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria ini, atau sering kita ketahui land reform ini, benar-benar terrealisasi gitu. Jadi mari kita berjuang bersama, kita perjuangkan hak tanah untuk rakyat. Jadi sejatinya tanah ini untuk rakyat, Bukan untuk investor asing ya. bukan untuk investor asing, Pak Presiden. Pak Ya, jadi Presiden seperti itu. Jadi yang terhormat. saya harapkan pembagian tanah dulu ya, yang secara merata, baru kita bisa menata ekonomi kerakyatan yang memang kita idam-idamkan dan ada dimandatkan di Undang-Undang Pokok Agraria gitu. Ya sebelum kita cita-citakan swasembada pangan nasional, swasembada pangan dunia di tahun 2045, ya kalau tanahnya aja belum dibagikan kepada rakyat-rakyat secara merata, ya bagaimana kita bisa melakukan swasembada gitu. Iya. Nanamnya di mana gitu Ya, yang ada hanya segelintir orang yang mendapatkan surplus gitu, profit. Swasembada beton yang ada ya. Swasembada beton yang ada gitu Kang Bukan Febil. beras. Jadi cobalah pemerataan kepemilikan tanah benar-benar terrealisasi gitu. Jadi mari kita implementasikan apa yang telah dimandatkan dari Undang-Undang Pokok Agraria 1960 ini. Karena memang dirasa sudah ideal gitu Kang Febil. Adapun kelemahannya hanya tidak mengatur seperti kasus di Jakarta gitu, di mana hak tanah ini sudah dimiliki oleh seseorang gitu Kang Febil, hak kepemilikannya sudah jelas, akan tetapi di bawah tanahnya itu dibangun MRT. Nah, Undang-Undang Pokok Agraria belum Mengatur sampai situ. mengatur sampai situ gitu. Jadi kita tinggal poles dikit gitu Kang Febil. Bisa lah ya kita revisi dikit. Kita poles dikit, langsung kita implementasikan ya. Kita kembalikan kembali bahwa negara Indonesia sebagai negara agraris itu bisa benar-benar terrealisasi. Kita jadikan pertanian ini sebagai leading sektor gitu bagi pembangunan negara gitu, pembangunan bangsa Indonesia ini ke arah yang lebih baik dan maju gitu Kang Febil. Ya mungkin sebagai penutup ataupun closing statement dari saya kepada rakyat, tetaplah optimis. Lakukan reclaiming tanah di mana-mana, kita lakukan bersama land reform, kita wujudkan reforma agraria yang sejati. Dan bagi para pemuda-pemudi bangsa, tolong kalian ini jadi ujung tombak perjuangan. Ya jangan sampai kalian biarkan rakyat berjuang sendirian. Jadi mari kita kawal, mari kita bantu untuk benar-benar reforma agraria ini terjadi. Mengutip kata-kata Muhammad Hatta, Indonesia bersinar bukan karena Monas di Jakarta, akan tetapi Indonesia bersinar karena lilin-lilin di desa. Artinya Indonesia ini tidak akan maju dengan mengandalkan Jakarta saja itu, tapi butuh dorongan lilin-lilin dari desa. Artinya api semangat perjuangan dari desa-desa itulah yang menjadi ataupun yang akan membuat negara kita ini bersinar. Negara kita ini berubah menjadi ke arah yang lebih berkemajuan. Itu Kang Febil. Hidup pertanian, berdikari atau mati, hari ini atau tidak sama sekali. Tidak terasa sudah 1 jam bincang-bincang kita Kang Radit. Aduh, sudah 1 jam ya Kang Febil. Iya. Sebenarnya saya ini masih penasaran nih terkait reforma agraria, pengen dikupas sampai akar-akarnya gitu. Cuman yang disayangkan ini waktunya terbatas gitu Kang. Ya, lebih asik kan kita undang dari
pakar hukum. Iya. Mungkin kemudian itu bisa dari lain kali kita Konsorsium datangkan ya. Pembaruan Agraria gitu, Ya. Serikat Petani Pasundan dan sebagainya. Ya, semoga BEM Fakultas Pertanian untuk periode selanjutnya memfasilitasi seperti ya. Ya, Kalau bisa gitu ya. kita benar-benar lakukan revolusi gitu. Kita akhiri saja mungkin Kang Radit ya. Terima kasih atas waktunya. Sibuk-sibuk datang kemari gitu ya, ngurusin KKN-nya gitu. Demi rumah apa yang tidak gitu. Podcast ini bisa didengar di YouTube maupun di Spotify. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hidup pertanian.